Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Mohon perhatiannya untuk penyampaian warta jemaat. Gereja Protestan Maluku, Ebenezer Klasis Kota Ambon, nomor 26 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angkarum pelayanan sepekan ini. 1.1 Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Benedictus Makasale. 2. Diaken Mariane Set Ahitiau Besi Ngantung. 3. Penatua Dortea P. Baumase Dias. 4. Diaken Jerni Yelaisa Tamurang Koratat. 5. Penatua Simon CHR Talakua. 6. Diaken Susana Mayaut Yohanes. 1.2 Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama 1. Keluarga Turaleli Muriel Kosu Sektor 3 Unit 2 atas meninggalnya Ibu Novalin Turaleli Muriel Kosu. 2. Keluarga Watimena Leksala Sektor 2 Unit 2 atas meninggalnya Ibu Ariance Watimena Leksala. Semoga semua kekasih yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan. 2. Angkarum pelayanan pekan depan. 2.1 Pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan, Minggu 17 Juli 2022 akan disampaikan kemudian melalui Majelis Jemaat. 3. Angkarum, informasi-informasi lain. 3.1 Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa pembagian wilayah pelayanan para pendeta di Jemaat GPM Ebenezer adalah sebagai berikut. Sektor 1, 2, 3, dan 13 dilayani oleh Pendeta William J. Kaya, Sarjana Sains. Sektor 4, 5, 6, dan 7 dilayani oleh Pendeta Sami R.M. Hatu, Sarjana Teologi. Sektor 8, 9, dan 10 dilayani oleh Pendeta Meiti M. Pais Hitipeu, Sarjana Teologi. Sektor 11 dan 12 dilayani oleh Pendeta Hotlif J.A. Koritelu, Sarjana Teologi. 3.2 Atas permintaan keluarga, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer telah mengeluarkan atestasi dan menyatakan bahwa status keanggotaan Jemaat GPM Ebenezer telah dilepaskan dari keluarga Weriditi Sektor Pelayanan 10 ke Jemaat GPM Immanuel OSM Klasis Pulau Ambon. 3.3 Kepada seluruh warga Jemaat GPM Ebenezer yang adalah sarjana teologi lulusan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dari Sekolah Tinggi Teologi anggota Persetia, antara lain Fakultas Teologi UKIM Ambon, STT Jakarta, Fakultas Teologi UKSW Salatiga, Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta, Fakultas Teologi UKI Tomohon, Fakultas Teologi UKAU Kupang, STT Intim Makassar, STT IS Kine Abepura Jayapura. Diberitahukan bahwa penerimaan Vikaris Gereja Protestan Maluku akan dilaksanakan pada Senin 11 Juli 2022 sampai dengan Jumat 29 Juli 2022. Hal-hal lain terkait informasi ini dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3.4 Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer diberitahukan bahwa Yayasan Kesehatan Gereja Protestan Maluku membuka kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon direktur rumah sakit sumber hidup. Hal-hal lain terkait informasi ini dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja.
3.5 kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang menjadi bagian dari keluarga besar Theo Nila Serua, diberitahukan bahwa pelantikan Badan Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Besar TNS Provinsi Maluku periode 2022-2027 akan berlangsung hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 bertempat di Baileo Oikumene, Ambon. Mohon kehadiran dan partisipasi semua masyarakat TNS dalam kegiatan dimaksud. 3.6 TK Tabita 3, SD Inpres 24 Ambon, dan SD Negeri 39 Ambon melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2022-2023. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat GPM Ebenezer pada setiap hari kerja. 3.7 kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Rumah Pastori 4. 3.8 selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. Angka 4, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1, tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 4.2, pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Gereja Ebenezer pukul 6:30 dilayani oleh Pendeta Grace Surui, Master Pendidikan Kristen. Pukul 9 dilayani oleh Pendeta Marna Ferdinandus, Sarjana Sains Teologi. Gereja Gloria pukul 7 dilayani Pendeta Max Takaria, Master Sains, Sekretaris Klasis GPM Kota Ambon. 4.3, pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 49 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilahkan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 106 bait 1. Ambon 10 Juli 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotif J. Akoritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Kebaktian yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat silahkan duduk. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku memegang Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak takut, semangatku rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk menjadikan abdi-Mu yang setia dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Menepang jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau ku tuju.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman. Bagian Alkitab yang akan kita baca di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 49 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Mendahulunya kita akan berdoa. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Persekutuan kita akan baca secara bersama-sama bagian firman ini. Kita mulai. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan main kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan bersama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi sangat kediaman mereka. Tapi Allah akan membebaskannya dari cengkraman dunia orang mati. Sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa itu, sekalipun orang karena ia berbuat terhadap dirinya sendiri. namun Ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat untuk seterusnya. manusia yang tidak mempunyai pengertian. boleh disamakan dengan hewan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi anak-anak, ibu bapak dan saudara-saudari semua. Untuk jemaat yang perempuan, shalom. Untuk jemaat yang laki-laki, shalom. Bagaimana kabar pagi ini? Baik kah? Meski hujan terus-terus tapi katong masih bilang katong baik. Baik, puji Tuhan katong baik meskipun juga memang katong tidur seng sono-sono, apalagi yang di pinggir-pinggir kali takut jangan sampai banjir hantam katong. Tapi puji Tuhan bahwa ternyata katong masih hidup per detik ini itu karena kemurahan Tuhan. Katong masih melewati perjalanan sepanjang tahun ini, bahkan katong sudah ada di separuh perjalanan di tahun ini. Dalam bentangan 365 hari, kalau beta sing salah hitung, katong su ada di hari ke-191. Dan dalam perjalanan bulan Juli ini, katong sudah memulainya dengan peristiwa iman yang sudah katong jalani pada minggu kemarin lewat perjamuan kudus. Semoga persekutuan dengan Kristus memberi kita kekuatan jasmani tetapi juga kekuatan rohani, bahkan memberikan kita spirit untuk menjalani hidup di sisa tahun sepanjang 2022 dan menggapai kebahagiaan sejati. Mengapa harapannya menggapai kebahagiaan sejati? Sebab tema pemberitaan kita di minggu ini adalah mengejar kebahagiaan sejati. Kalau di hari ke-191 ini beta bertanya kepada ibu bapak dan saudara-saudari semua, sudahkah katong berbahagia? Atau apakah katong ingin bahagia? Kira-kira apa jawabannya? Sudahkah katong berbahagia dan akankah katong ingin bahagia? Desas-desus, katong ingin bahagia keseh? Sudahkah katong berbahagia? Jawaban untuk dua pertanyaan itu tentu dan pasti. Pasti katong sudah berbahagia dan tentu juga katong ingin berbahagia sepanjang katong pung hidup. Ibu bapak dan saudara-saudari, itulah keadilan Tuhan dalam katong pung hidup, bahwa memang Tuhan itu adil menempatkan hari-hari baik bahkan hari-hari buruk secara seimbang dalam katong pung hidup. Seng ada yang statis, semuanya dinamis. Tidak sepanjang hidup ini katong menderita, tetapi juga tidak sepanjang hidup ini katong berbahagia. Kalau beta ajak katong memanggil katong pung memori tentang kebahagiaan itu, kira-kira kapan atau bila mana kebahagiaan itu katong rasakan? Bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu? Ibu bapak dan saudara-saudari, suatu ketika ada seorang pemuda duduk
dengan tatapan kosong di hamparan air telaga. Dia menatap ke hamparan air telaga itu tetapi pandangannya kosong. Dia sudah berkelana ke berbagai tempat tetapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara seorang kakek berkata kepadanya, "Sedang apa kau di sini, anak muda?" Anak muda itu menoleh dan mengatakan, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini untuk mencari kebahagiaan, tetapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah kemana lagi harus aku mencari." Kakek itu kemudian menatap dia, merangkulnya dan berkata, "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah dan tangkaplah kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu." Walaupun dia dalam keraguannya, tetapi karena ingin bahagia, dia pergi ke sana. Setelah tiba di sana, dia begitu takjub, bahkan dia kaget benar sebab dia menemukan di taman itu sangat indah. Ada banyak pohon dan bunga-bunga yang bermekaran. Dari jauh kakek itu cuma memandang dia, tetapi kakek itu melihat dia mengendap-endap menuju sasaran, tapi kupu-kupu itu berkali-kali tidak bisa dia temukan. Kupu-kupu itu berkali-kali terluput dari kejarannya. Dia berusaha tangkap kupu-kupu dengan berlari tidak beraturan. Dia berusaha menerjang rumput-rumput, tanaman bunga dan semak. Tetapi tidak satu pun kupu-kupu yang berhasil ia tangkap. Kakak itu mendekat kepadanya dan berkata, "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak." Persekutuan yang diberkati Tuhan, demikian pun dengan kita. Masing-masing kita punya standar pada titik di mana kita dikatakan kita bahagia. Dan ada macam-macam cara untuk bahagia sesuai standar kita masing-masing. Beta ambil misal. Orang berpikir bahwa banyak uang itu adalah suatu kebahagiaan. Bisa saja, bisa pergi kemana saja yang dong mau. Yang pertama. Yang kedua, orang merasa harus tenar, harus populer, harus cantik, harus tampan, harus punya kuasa dan sebagainya. Karena kalau punya itu, mereka tentu punya posisi dan menjadi sorotan, bahkan perhatian banyak orang, sehingga dong mampu melakukan apa saja yang dong inginkan. Ibu bapak dan saudara-saudari, mungkin pada akhirnya kebahagiaan itu bisa kita temukan. Mungkin pada akhirnya kebahagiaan itu bisa kita capai. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar bahagia? Beta rasa belum tentu. Mengapa? Sebab ayat 18 dalam bagian Alkitab kita katakan, semua yang kita miliki di dunia, kekayaan, jabatan, kekuasaan, gelar akademik, ketenaran, popularitas, pada waktunya tidak akan dibawa mati. Bahkan dikatakan kemuliaan kita tidak akan turun mengikuti kita ketika kita mati. Sing papa yang penting katong su bahagia di dunia. Jangan salah ibu bapak dan saudara-saudari. Sebab apa? Ayat 19 kalau kita baca kembali mengingatkan kita, sekalipun kita berbahagia sepanjang hidup dan kita disanjung-sanjung orang, tapi ayat 13 dan ayat 21 bilang, semua kegemilangan itu tidak bisa bertahan dan tidak punya arti apa-apa. Bahkan yang paling tragis dikatakan di situ bahwa katong bisa disamakan dengan binatang, dengan hewan, sama-sama akan menjadi binasa. Tidak hanya itu ibu bapak dan saudara-saudariku, pemazmur bilang, bahkan pemazmur juga menjelaskan bahwa orang-orang yang bergantung pada kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuasaannya sendiri, mengandalkan kekayaan dan kehebatannya lalu mengabaikan Tuhan, mereka seperti
kawanan domba yang digembalakan atau dipimpin oleh maut dan terperangkap dalam dunia orang mati. Katong bisa bandingkan di katong pembagian Alkitab ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi Ibu Bapak dan Saudara-saudari, yang disampaikan pemazmur ini bukan berarti bahwa kekayaan, kekuasaan, kekuatan diri, baik kekuatan fisik, kekuatan intelektual, kekuatan keterampilan dalam diri, bukanlah sesuatu yang kayaknya ketong harus jauhi, bukan demikian. Yang pemazmur inginkan hanyalah dia menegaskan kalau semua yang melekat pada diri kita itu tidak menjamin kebahagiaan sejati. Persekutuan yang diberkati, kalau begitu, dari mana datangnya kebahagiaan sejati itu? Atau bagaimana caranya kita menemukan kebahagiaan sejati itu? Pemazmur membuka pengalaman hidupnya untuk menyadarkan bahwa ternyata kebahagiaan sejati itu adalah anugerah atau berkat dari Tuhan. Pemazmur bilang, ia membebaskan nyawaku, bahkan ia menarik aku dari cengkeraman dunia orang mati. Karya penebusan dan pemeliharaan Allah itu tidak dapat digantikan dengan harta benda. Sebab apa? Sebab terlalu mahal harganya. Karena itu Ibu Bapak dan Saudari-saudariku, pemazmur memutuskan untuk tetap menggantungkan harapan hidupnya pada Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa kepentingan pemazmur ini dibacakan dan diperdengarkan pada katong semua yang beribadah saat ini? Jawaban sederhana saja dari pertanyaan ini adalah supaya keputusan pemazmur untuk menggantungkan hidupnya pada Allah juga menjadi keputusan kita semua. Sebab bukan cuma pemazmur yang mengalami kebaikan, bukan cuma pemazmur yang mengalami karya pemeliharaan Allah, tapi katong semua juga mengalami karya kebaikan dan pemeliharaan Allah itu. Saudara-saudariku, keputusan itu mendorong kita, mendorong katong semua untuk takut Tuhan, taat pada Tuhan, dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya bagi kita. Lalu ini mesti katong lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kata mengejar dalam katong pun tema pemberitaan itu dimaksudkan bahwa itu usaha, bahkan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, berusaha keras. Kalau sudah begitu Ibu Bapak dan Saudara-saudariku, Mazmur 128 katakan ada 4 hal yang akan terjadi atasmu dan kamu akan sungguh-sungguh berbahagia. 4 hal apa itu? Yang pertama dalam Mazmur 128 bilang, hasil usaha atau pekerjaanmu selalu diberkati. Yang kedua, rumah tanggamu akan damai dan harmonis. Yang ketiga, anak-anak akan diberkati. Yang keempat, umur panjang selalu menjadi bagianmu. Kalau ketempung kehidupan sudah diberkati, kalau ketempung pekerjaan dan hasil usaha sudah diberkati, kalau ketempung rumah tangga sudah ada kedamaian dan harmonis, kalau ketempung anak-anak diberkati untuk masa depan mereka, kalau ketong diberikan umur panjang, apakah ketong sing berbahagia? Jawabannya sudah tentu ketong berbahagia. Lalu Ibu Bapak dan Saudara-saudariku, kalau sudah berbahagia dengan jaminan itu, maka tidak ada lagi hal yang kurang dalam hidup kita. Ingat sekali lagi bahwa kunci untuk membuka pintu ke arah itu cuma satu: bergantung pada Allah dan taklukkan diri di bawah kehendaknya. Yang paling terakhir dari pelajaran pemazmur bagi kita di hari ini, bahwa semua pengalaman hidup pemazmur, pengalaman imannya bersama dengan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dia alami,
itu ternyata diceritakan oleh pemazmur. Hal ini bukan berarti bahwa pemazmur ini sombong rohani. Tidak demikian Ibu Bapak dan saudara-saudariku. Tetapi kasih Allah yang menjadi kekuatan untuk bertahan dalam pergumulan hidupnya adalah kebenaran yang tidak harus digenggam sendiri. Artinya kebenaran itu yang dialami oleh pemazmur harus diwartakan, harus diceritakan, harus diteruskan, dan oleh sebab itu menjadi catatan penting bagi kita. Janganlah menggenggam kebenaran tentang kasih Tuhan untuk menjadi sesuatu yang kita simpan sendiri. Janganlah menggenggam kebenaran tentang kasih Tuhan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi wartakanlah, ceritakanlah, dan teruskanlah, sebab dengan demikian kita mendapat kemungkinan kita menjadi posisi pertama, kita mendapat posisi pertama dari saksi terbaik Allah. Kita ulang sekali lagi Ibu Bapak dan saudari-saudariku, janganlah menggenggam kebenaran tentang kasih Tuhan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi wartakanlah, ceritakanlah, dan teruskanlah, sebab dengan demikian kita mungkin mendapat posisi pertama sebagai saksi terbaik Allah. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri bersama dan kita mengaku iman percaya kita dengan mengkidungkan betapa kasih-Mu ya Tuhan. Betapa kasih-Mu ya Tuhan.
semuanya disilahkan duduk kembali dan kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Saudara-saudara jemaat, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya dengarlah anjuran berikut. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Janganlah jauh
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kini terkumpul pemberian umat-Mu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini, agar berguna bagi pelayanan-Mu di dalam jemaat ini. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berdoa syafaat, tetapi mengawali doa ini kita kidungkan bersama, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dalam sikap berdoa kita nyanyikan refrennya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kami menyusuri jalan-jalan hidup kami. Begitu banyak kami terjatuh. Kami meratap dalam tangis. Karena tidak sedikit kami mendapati persoalan hidup kami berat. Karena begitu banyak beban-beban gumul kami. Tidak sering Tuhan, kami mendapati bahwa kami bebas dalam banyak hal.
Kami menyusuri jalan-jalan hidup kami dan kami menemukan bahwa seringkali kami terluka oleh karena perseteruan antara suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, orang basudara. Kami mendapati bahwa seringkali juga kami menggerutu dan mempertanyakan di manakah Tuhan ketika kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami menggerutu dan kami bertanya di manakah Tuhan ketika pencobaan-pencobaan ini serasa merenggut jiwa kami. Tetapi satu yang kami imani, bahwa dari semua pergulatan hidup yang berat, dari derai kesakitan yang panjang yang tidak kunjung sembuh, dari penderitaan-penderitaan hidup kami, Tuhan tetap memelihara kami. Bahkan kalau saja saat ini kami berhitung tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, bibir mulut kami mungkin menjadi keruh, sebab terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan meskipun kami berdosa. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kami rasakan, kelimpahan-kelimpahan berkat itu tetap Tuhan cukupkan. Kami berterima kasih sebab matahari masih terbenam, terbit bagi kami, menjadi bukti bahwa Tuhan selalu menyediakan hari baru bagi kami. Tuhan selalu menyediakan harapan-harapan baru bagi kami. Kami bersyukur untuk alam semesta ini yang masih menyediakan kebutuhan-kebutuhan makan kami. Kami bersyukur untuk kelimpahan-kelimpahan dan kesuksesan-kesuksesan yang kami raih pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Kami bersyukur untuk karya kemurahan Allah dalam pertambahan usia kelahiran, tetapi juga usia pernikahan di sepanjang hari hidup kami. Adakah kekuatan lagi yang harus kami cari dari diri kami? Sesungguhnya kami hanyalah seonggok tanah yang tidak berarti, karena itu tidak ada sedikit pun kekuatan dari kami. Yang kami cari adalah kekuatan dari Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kami, menggerakkan jalan-jalan hidup kami, memberikan kami iman dan pengharapan baru untuk menjemput kebaikan-kebaikan Tuhan yang terurai bagi kami dalam hari-hari yang Tuhan bentangkan bagi kami di sepanjang minggu ini pun sepanjang tahun ini. Kami menjemput semua hari yang Tuhan anugerahkan itu di dalam pengharapan iman kami. Allah tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, tapi Allah akan menuntun langkah kehidupan kami untuk menjadikan kami sebagai berkat dan alat kesaksian dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang ada di jemaat GPM Ebenezer dalam pendidikan-pendidikan mereka, di usia-usia bermain mereka. Tuhan jaga, lindung, dan selamatkanlah semua mereka. Bahkan untuk semua anak-anak yang meraih prestasi-prestasi terbaik dalam perjuangan mereka di semester kemarin, Tuhan juga memberkatilah supaya anak-anak ini tetap mampu menjadi anak-anak yang berprestasi di semester-semester yang baru, bahkan di fase-fase pendidikan mereka. Kami berdoa dan kami menyerahkan semua kami yang bergumul untuk pendidikan anak-anak kami, supaya semua kami juga mampu untuk menjadikan hidup kami yang terbaik, menjadi teladan bagi perjuangan anak-anak kami. Tuhan Bapa di sorga, untuk semua kami yang bergelut dengan dunia pendidikan dan harus merantau meninggalkan daerah ini, kami tahu Allah yang kami imani tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, tetapi Allah akan tetap menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan jaga dan kawal kami dari seluruh ancaman mara bahaya sampai kepada maut sekalipun, supaya pada waktu yang Tuhan sediakan kami kembali dalam kesuksesan yang kami raih bersama dengan Tuhan. Allah yang baik, kami berdoa bagi kehidupan kami semua sebagai orang-orang muda dalam perjuangan kami untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan yang layak. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Karena itu Bapa di sorga, ketika kami menanti dalam pengharapan dan keyakinan kami pada Allah, kami tahu kami tidak akan pernah menjemput kesia-siaan dalam hidup. Yang kami jemput adalah berkat Allah yang tidak akan pernah berkesudahan. Kami juga meyakini bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan berkat-Mu dalam kehidupan semua kami sebagai orang-orang muda, tetapi juga sebagai kehidupan keluarga yang ada di jemaat ini. Allah yang baik, kami berdoa
Dan kami menyerahkan semua kami sebagai orang tua dalam tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Diberkatilah semua kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan semua hal yang Tuhan percayakan bagi kami dalam profesi-profesi kami semua. Bapa di sorga, semua yang kami kerjakan dan semua yang kami lakukan untuk kelangsungan dan keberlanjutan hidup kami. Kami percaya ada berkat Tuhan yang tersedia. Piring nasi kehidupan kami akan tetap terbuka dengan berkat-Mu. Bahkan semua hal yang kami perlukan dalam kehidupan kami tetap Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa dan kami bermohon pada Allah, kalau di dalam hari-hari hidup kami ada perseteruan-perseteruan antara suami, istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara, dan semua orang di sekitar tempat tinggal kami, ajar kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjadikan diri kami sebagai pembawa damai di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Allah yang Maha Pengasih, kami berdoa dan kami menyerahkan semua orang-orang yang sakit, bahkan yang mengalami kesakitan oleh karena lanjut usia. Tuhan berkatilah, Tuhan kuatkanlah. Kalau ada waktu untuk sakit, kami pun meyakini ada waktu untuk sembuh. Kami terlalu beriman kepada Allah yang hidup itu, bahwa semua kebaikan Allah akan tetap Allah anugerahkan kepada semua kami, orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada Allah. Berkati semua kami dengan obat penawar makanan dan minuman yang kami konsumsikan untuk kesembuhan kami, supaya pada waktunya ada kemuliaan yang kami panjatkan bagi Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa dan kami menyerahkan kehidupan kami sebagai janda duda yatim piatu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Kalau Tuhan mengambil dari sisi kami orang-orang yang kami kasihi, kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menjadikan kami orang-orang yang kuat. Tuhan punya banyak cara untuk membuktikan bagi kami Allah akan menggantikan duka cita kami menjadi sukacita. Ya Allah yang baik, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan semua kami yang Tuhan panggil sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Berkatilah semua kami sebagai para pendeta, majelis jemaat, kostor, bahkan juga kami sebagai tim Pelda, kami sebagai kolektan, kami dengan semua tanggung jawab kami, pengasuh, bahkan juga pengurus-pengurus unit, pengurus wadah pelayanan, dan semua badan-badan pembantu pelayanan. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak punya arti apa-apa, tetapi di dalam semua itu Tuhan memanggil kami untuk mengerjakan pelayanan ini. Maka kami percaya kami tidak akan pernah dipermalukan oleh Allah dalam pelayanan ini. Tuhan lengkapi semua yang kurang pada kami, supaya yang kami lakukan dalam pekerjaan pelayanan ini, umat-Mu di jemaat Ebenezer mengalami kesukacitaan, mengalami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah di dalam kerajaan sorga, dalam rangkaian doa ini kami menyerahkan pergumulan semua anak-anak yang ada dan semua orang yang ada. Bahkan secara khusus ketika MPH Sinode GPM membuka pendaftaran vikaris, ya Allah di dalam kerajaan sorga, dari tempat ini, dari jemaat ini, Engkau mencatat 5 orang saudara-saudari kami. Nama-nama mereka Tuhan sebutkan: Fratterly William Manuputi, Dixon Siwabesi, Filma Filda Siwabesi Aihuan, Salomi Melatawun, bahkan saudara kekasih kami Ivandel Tuhumori. Tuhan, tidak sedikit perjuangan yang kami lewati untuk mendapatkan kesempatan ini. Bahkan begitu banyak air mata yang tertumpah dalam perjuangan ini, dalam pergumulan pribadi, keluarga, mama, papa, orang, saudara, untuk semua harapan mereka menjadi yang terbaik bagi Tuhan dalam panggilan ini. Dan kalau Tuhan membuka kesempatan ini, kami percaya Tuhan, Engkau pegang kelima saudara-saudari ini, dan Engkau menyertai mereka dalam proses pemberkatan sampai pada proses seleksinya. Lalu kami percaya di dalam kuasa Tuhan yang mempercayakan mereka ini, kelima saudara-saudari ini akan tercatat sebagai vikaris GPM, dan disitulah mereka menyatakan, keluarga mereka menyatakan, mama papa mereka menyatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami.
Ya Allah di sorga, semua kami yang beribadah saat ini, kami percaya sungguh ada sukacita dan pengharapan baru yang Tuhan anugerahkan lewat kidung pujian kami yang menguatkan iman kami. Ada sukacita yang kami rasakan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Satu iman kami menggantungkan hidup dan pengharapan kami pada Allah, maka kehidupan kami pun akan diberkati. Keluarga-keluarga kami pun akan mengalami kedamaian. Anak-anak kami pun akan diberkati masa depannya. Bahkan umur panjang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini doa dan sembahyang kami. Ini semua syafaat kami. Ini gumul-gumul kami. Bahkan kalau ada yang tidak sempat kami sebutkan dalam doa-doa kami terbatas dalam kata, tapi Allah tidak pernah terbatas dalam pengertian untuk mengerti semua pergumulan hidup kami, dan Allah akan menjawab kami bukan karena kelayakan kami sebagai manusia, tetapi karena Allah tidak pernah bisa mengingkari diri Allah sebagai Allah yang penuh kasih. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mempersembahkan persembahan syukur yang boleh kami berikan hari ini, sambil kami beriman bahwa semua yang kami berikan pada Allah akan diberkati untuk perluasan pekerjaan pelayanan di jemaat ini ataupun di mana gereja ini hidup dan bergerak. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami yang penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku, semuanya disilakan berdiri. Pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kita kidungkan bersama pelengkap Kidung Jemaat 248 ayat pertama dan kedua. Ya Tuhan, Engkau perlindungan. Engkaulah harapanku.
Saudara-saudariku, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, selamat pagi dan shalom. Semuanya disilakan duduk untuk doa syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati umat untuk menjalani hari hidup di minggu ini.